Waktu itu kita hidup pas-pasan banget, sampai saya frustasi karena saya harus bayar listrik, telepon, pembantu. Nggak bisa gitu dong, Mas. Ini semua kan salah Mas. Kenapa jadi saya sama anak-anak ini? Temen ya, aduh dia nggak tega lihat saya gitu, malah dia sayarin, kasih sih, udahlah kasih sih masih oke, udahlah kayak saya aja, tarifnya sekian loh. Terus dia janjiin saya, kakak kalau mau sini fotonya. Dengan frustasi saya kasih tuh fotonya, saya ambil foto saya. Nggak lama, bener, kasih sih udah ada yang mau nih. Berapa tarifnya? 1 juta. Oke. Wahawai nu tinggal jam emi kudu nurutnya sama peraturan emi. Awas, bangun kudu jam 4. Yang saya ikutin tuh dia kepala sekolah, Awas kalau telat. terus ekonominya mapan. Ngerti tak? Pokoknya naon wae yang penting mah. Nah, Mi ini jarang pukul, tapi cerewet. Nah, bapaknya ini nih, suami ini, Budak nakal. serem loh, lihat tampangnya aja serem. Ngeri deh, pokoknya lihat orangnya juga ngeri. Nggak pernah nyuruh, nggak pernah ngomong. Pokoknya gitu, bahasanya gampar aja udah. Ini adalah hidup yang tak pernah terbayangkan oleh Sisi dan Novi kakaknya. Dari membersihkan rumah, mengurus ternak, sampai mengambil air. Satu hal yang menjadi prinsip mereka, jangan pernah melakukan kesalahan. Ayo cepet, nanti Wak marah. Satu kali waktu mungkin mereka kekurangan beras, mungkin gitu. Terus saya disuruh ambil beras di pasar, jaraknya jauh. Karena saya masih kecil, saya nggak kuat dong angkat 10 kilo waktu itu. Saya ingat 10 kilo. Tiba-tiba tuh talinya copot sih dari beras itu. Tali copot otomatis tumpah. Pulang-pulang udah digampar tuh sampai gigi saya copot. Gampar berdarah gitu, baru saya sadar gigi saya sampai ompong gitu waktu itu. Saya tuh pasang badan, saya yang selalu ngebela. Ya sedih aja, tapi ya nggak bisa nolong gimana ya. Saya juga soalnya dalam keadaan saya juga begitu, disiksa juga saya. Cuman saya lebih sayang sama Sisi gitu, jangan sampai dia disiksa gitu. Jadi saya yang pasang badan selalu gitu. Kalau dia disiksa tuh saya yang belain. Tak pernah sedikit pun muncul di pikiran Sisi, hidup bisa terasa begitu menyakitkan. Dahulu, keadaan jauh lebih baik. Papi saya itu dulu usahanya kina. Di rumah tuh banyak uang, di kamar-kamar papi saya tuh banyak uang. Saya ingat sekali. Saya pikir itu udah cukup enak ya, karena tahun itu tuh jarang orang punya mobil kan. Nah kita tuh mami papi udah punya mobil, udah dengerin lagu-lagu yang hebat-hebat. Semua tampak bahagia dan menyenangkan, sampai orang-orang itu datang. Karena rumah kita tuh dikeluarin, isinya dikeluarin semua pakai truk gitu, dipaksa. Dalam tempo singkat, mami papi saya urusan polisi, kita nggak tahu. Biasalah, sekarang juga kan ada tadinya baik, kerjasama baik gitu, tiba-tiba ditipu sama orang kepercayaannya. Dalam sekejap, keadaan berubah 180 derajat. Kita enam-enamnya tuh ditaruh di satu rumah di kampung banget. Mami papi saya nggak datang-datang, hanya mungkin kasih drop makanan, mungkin seperti itu kejadiannya. Sampai yang saya ingat kita diundi. Dan kita dikasih tahu, Dion kamu ikut ini, Novita kamu ikut ini, Sisi kamu ikut ini. Dan itu kita semua kita dapat, jadi kita cuma lihat-lihatan, oh ternyata adik saya ikut itu yang terjadi. Itu tragis menurut saya. Mami saya cuma bilang, kalian harus sekolah. Mami sudah nggak sanggup. Terpisahlah kita selama 10 tahun. Entah sampai kapan mimpi buruk ini akan berakhir. Yang Sisi tahu, ia harus bertahan jika ingin melihat wajah mereka kembali. Nasi itu benar-benar dibatasin, tapi kita boleh makan nasi singkong. Kalau habis makan tuh kita harus ketahuan nasinya sisa sekian, lauknya sisa sekian tuh sama si ibunya itu tuh dirapihkan gitu. Karena dia tahu saya masih lapar sama kakak saya. Dia tahu ini makanan bakal dicuri tuh dia tahu. Ditutup sama dia pakai piring kotor. Terus kita jalan ke jamban bareng-bareng kan. Nah di jalan itu kita bagi tuh nasi yang kita ambil itu. Saya sesuap, dia sesuap. Jangan berani dia lebih sesuap dari saya bisa cakar marah.
Beruntung ia masih mempunyai seorang kakak yang selalu di sisinya. Tapi tidak untuk selamanya. Dipulangin ke Bandung. Mi, Novita kemana? Dia jawab, udah dipulangin ke Bandung. Dia sakit, Mami nggak sanggup urus. Mungkin dipukul kurang sedih, nggak makan kurang sedih, tapi kalau itu bener-bener saya ngerasa, wah udah kiamat kali ya. Tapi nggak bisa buat apa-apa, mau teriak-teriak juga nggak bisa, nggak mungkin gitu. Ketakutan yang luar biasa, nggak punya pegangan yang luar biasa, itu kesedihan double. Saya nggak bisa terima gitu. Kenapa papi bisa, mami papi saya kok bisa begini sama anak gitu? Saya nggak bisa terima. Gitu. Itu lama saya luka batin sama orang tua tuh lama. 10 tahun sudah cukup menyiksa batin. Rasa nekat bercampur rindu mendorongnya untuk melakukan hal yang berani. Saking saya nggak tahan, saya kabur. Saya cari mami saya ke Bandung. Betapa frustasinya saya bahwa mami saya pun masih miskin. Mami saya tinggal di Jakarta, kerja. Frustasi saya begitu tahu bahwa ekonomi keluarga nggak berubah. Jadi mami saya cuma bilang, Sisi kamu mau gimana? Mau ikut sekolah atau tidak? Lanjutin sekolah, kamu harus lulus sekolah nanti SMA sama kamu ikut mami. Tolong, kamu tahan dulu. Sekali lagi ini kamu tahan dulu. Terpaksa saya balik lagi. Kekecewaan itu ia simpan rapat-rapat. Hingga tiba pernikahan sang kakak menyatukan seluruh keluarga. Namun keadaan tak banyak berubah. Menikah muda dijadikan solusi untuk mengurangi beban keluarga. Saya mau kawin muda. Karena saya pengen makan sehari 3 kali. Saya bosen makan sharing-sharing, rebutan lagi saya bosen. Tuhan, saya mau kawin muda. Saya minta suami yang baik, yang ganteng, yang cinta setengah mati sama saya. Apa benar pernikahan bisa menghapus trauma Sisi akan kemalangan yang ia alami? Lagi oke-okenya gitu, tiba-tiba bener tahun 98 kan krisis tuh, pengurangan pegawai. Suami saya termasuk yang di PHK dengan uang pesangon. Tanpa berunding sama saya, tiba-tiba dia ikut invest ke satu perusahaan apa gitu, invest, semua uangnya diinvest. Bukan cuma uang dia, uang kakak ipar saya, uang adik ipar saya. Dan ketika uang itu dibawa lari, saya yang harus ganti. Saya stres berat waktu itu. Saya bilang sama dia, ini mobil harus kita jual untuk balikin utang kakak saya. Kok kamu, wah akhirnya kita berantem sampai Kalau gini caranya, hampir cerai waktu saya itu. nggak bisa hidup sama Mas. Saya tuh takut miskin. Aduh, saya trauma sama kemiskinan, saya trauma sama nggak bisa makan. Saya takut sekali, jadi saya tuh prepare hidup, saya harus punya tabungan. Tapi pada kenyataannya kita akhirnya diambil semua, nggak ada tabungan, nggak ada apapun, mau berharap sama siapa coba? Semua usaha berujung dengan kegagalan. Suatu hari, sebuah ide gila terlontar dari seorang tetangga. Aduh, dia nggak tega lihat saya gitu, malah dia sayarin, kasih sih, udahlah, kasih sih masih oke. Udahlah, kayak saya aja, tarifnya sekian loh. Wanita ini adalah seorang wanita tunasusila. Terus dia janjiin saya, kakak kalau mau sini fotonya. Dengan frustasi saya kasih tuh fotonya. Oke, nih ambil foto saya. Nggak lama, bener, kasih sih udah ada yang mau nih. Berapa tarifnya? 1 juta. Oke. Di hari yang dijanjikan saya ketemu dulu sama teman saya. Itu laki-laki telepon saya. Dia bilang dia yang telepon saya. Kelar meeting dia nggak telepon saya. Teman saya kasih uang ke saya, gitu. Panggil telepon saya. Sisi di mana sekarang? Oh saya bilang saya udah on the way pulang. Loh gimana sih? Kan kita janjian jam 4. Kan situ nggak telepon saya lagi. Ya udah sekarang dong, nggak bisa. Saya sekarang udah on the way pulang. Karena apa? Karena saya sudah bawa uang yang dikasih sama teman saya itu. Sisi sadar, hampir saja ia melakukan tindakan terbodoh dalam hidupnya. Sekali-kalinya itu dalam hidup saya pernah punya niat seperti itu. Saya merinding, saya nangis-nangis, saya sujud, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni Sisi. Pikirannya mulai terbuka, masih ada jalan lain yang jauh lebih baik. Kali ini Sisi memberanikan diri
untuk berseru kepada Tuhan. Akhirnya saya di situ mulai berdoa, berkata-kata iman bahwa Tuhan, apapun yang terjadi, dia suami saya sampai mati. Saya cuma bilang, Tuhan kasih pekerjaan lagi suami saya. Walaupun gajinya kecil, walaupun apa kek, saya minta Tuhan dia harus dapat pekerjaan, dan dia dapat pekerjaan. Mi, Sisi mau Keadaan cerita sama memang Mami jauh lebih baik, soal masa kecil tapi Sisi masih ada waktu satu tadi. hal yang belum tuntas. Ya, saya sayang sama mami saya sayang banget gitu. Tapi saya sayang itu mami saya sering berantem sama saya loh. Karena setiap saya mau cerita kesusahan saya mau tanya, Mam, kenapa sih dulu saya dibuang? Mami tahu nggak Sisi punya sengsara kayak apa? Mami saya nggak mau denger. Stop, Mami nggak mau denger. Udah, Mami nggak mau denger. Itu tuh saya dendam, padahal saya pengen gitu loh. Kalau coba mami saya tuh dengerin saya gitu loh. Terus dipeluk, dicium-cium, maafin mami ya, mami miskin waktu itu. Nggak seperti itu. Saya pengennya gitu. Lebih mudah memaafkan orang yang tidak dikenal dibandingkan orang terdekat. Sudah terlalu lama amarah itu dipendam. Saatnya semua dibongkar. Aku benci sama Mami. Papi saya sakit, saya nggak mau nengok. Saya musuhan aja sama mami. Akhirnya setelah parah, mami saya paksa saya suruh datang. Lagi papi saya sangat sakit, sangat kesakitan, saya datang. Bukannya saya peluk mami yang lagi kekurangan uang, yang lagi morat-marit karena papi saya sakit, saya maki-maki loh. Mami tahu nggak? Saya mau cerita ya, Sisi punya hidup waktu di Tasik seperti apa ya. Mami harus denger ya, dan saya ceritain itu kayak kesurupan. Mami saya tanya, jadi kamu maunya apa? Saya mau kalian berdua minta maaf sama saya. Saya mau kalian dua minta maaf sama saya. Saya luka batin sama kalian. Dan mereka lakukan. Peluk-pelukan, mami papi saya peluk-pelukan, minta maaf sama saya. Nah, sejak itu saya plong. Sejak itu saya nggak pernah berantem lagi sama mami. Saya sayang, mami saya juga sayang saya. Dan tidak pernah lagi terjadi bentrok sejak itu. Perkataan itu menghapus semua trauma Sisi akan masa lalunya yang kelam. Dengan penuh ketulusan, Sisi juga meminta maaf kepada orang tuanya. Tuhan itu nggak pernah salah. Saya cuma percaya bahwa ada firman bilang bahwa dari kandungan ibu, Tuhan sudah tahu kita tuh jadi apa. Jadi walaupun saya punya masa-masa kelam, masa-masa nggak bahagia, tapi saya pikir itu episode bagus yang dari Tuhan. Karena saya tahu itu semua kan hidup saya, Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Sedetik pun saya nggak punya hak sama hidup saya. Kata istilah kita nggak boleh mengandalkan manusia, kita harus mengandalkan Tuhan. Di situ saya percaya dan akhirnya kita menempati tempat yang layak untuk kami bertiga dengan anak saya, dengan ada pembantu waktu itu. Bersama teman-temannya, Sisi menceritakan kebaikan Tuhan lewat lagu dangdut religius. Karena ia paham betul apa arti sebuah kesuksesan. Bahwa sukses itu kan bukan karena kita punya rumah, mobil, bukan. Sukses itu ketika kita bisa mempertahankan Yesus di hati saya, apapun kondisinya. Karena ada sukacita yang ya itu lebih berharga dari apapun gitu. Pengharapan itu lebih berharga dari apapun. Di akhir wawancara, Sisi menyampaikan sesuatu yang penting kepada seseorang yang sangat ingin ia jumpai. Pak Sapnan, yang kalau hari ini, malam ini Bapak lihat Sisi, Bapak pernah urus Sisi, pernah sekolahin Sisi. Sisi belum pernah lihat, belum pernah injek lagi ke Cineam. Suatu saat kalau kita ketemu, Sisi pengen rangkul, pengen peluk, pengen doain supaya Bapak kenal Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi bukan cuma Sisi, tapi Bapak juga.